Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Johannes Markus akan mempresentasikan tugas saya tentang konsep dasar sistem operasi. Sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Komponen manajemen utama pada sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen proses. Proses adalah program yang sedang berjalan atau sedang dieksekusi dalam sebuah sistem operasi komputer. Misalkan pada sistem operasi Windows, kita dapat melihatnya di sistem Windows Task Manager, shortcut Ctrl plus alternatif plus delete, lalu pilih tab proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori adalah tempat penyimpanan sebuah array yang biasanya berukuran word atau byte yang mempunyai alamat memorinya masing-masing. Memori dapat mengakses data yang digunakan oleh CPU dan perangkat input atau output dengan cepat. Yang ketiga, manajemen file. File adalah informasi-informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh user. File bisa dalam bentuk program dan data, misalnya gambar, file video, file musik, dan lain sebagainya. Yang keempat, manajemen input-output. Input adalah proses pemasukan data atau perintah, sedangkan output adalah proses pengeluaran hasil input, yaitu bisa berupa hard copy maupun soft copy. Sebuah sistem operasi pun bertanggung jawab dalam proses yang berhubungan dengan manajemen input-output ini. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Untuk media penyimpanan, memori utama saja tidak cukup karena ukurannya terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen. Data yang tersimpan hanya dalam primary storage akan hilang ketika sistem mati. Untuk itu, sistem komputer butuh yang namanya media penyimpanan sekunder untuk membackup memori utama. Yang keenam, sistem jaringan. Sistem jaringan disebut juga sistem terdistribusi. Pada perkembangan jenis-jenis operating system sudah dijelaskan mengenai hal ini. Pada sistem distribusi terdapat lebih dari satu prosesor yang bekerja dan menggunakan clock secara bersama-sama, tetapi mempunyai lokal memori sendiri-sendiri. Yang selanjutnya, sistem proteksi. Sistem proteksi adalah sebuah mekanisme perlindungan atau pengontrolan akses oleh program, proses atau user pada sistem maupun resource dari user. Kemudian yang selanjutnya, sistem command interpreter. Sistem command interpreter adalah sistem program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol. Hal ini sering disebut juga sebagai command line interpreter pada Windows atau shell pada Unix. Perkembangan sistem operasi. Generasi awal tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna. Generasi kedua, pada generasi ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga, sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pengguna. Jadi, para pengguna berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Pauzia. Multiprogramming melayani banyak program sekaligus dan multitasking. Generasi keempat,
pada masa ini, sistem operasi telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, sehingga komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi selanjutnya, pada generasi ini mulai diperkenalkan sistem operasi yang bisa digunakan pada perangkat lain. Dapat digunakan di perangkat seperti laptop, notebook, dan netbook. Pada masa ini ada perkembangan yang sangat pesat. Salah satu teknologi terbaru yaitu virtualization system, yang mana satu komputer dapat dikloning secara virtual, sehingga di satu komputer dapat menggunakan multiboot system, menggabungkan dua sistem operasi seperti Linux dan Windows. Mungkin hal ini lebih dikenal dengan sebutan dual boot. Pelayanan sistem operasi. Yang pertama, layanan eksekusi program. Salah satu layanan yang diberikan oleh sistem operasi kepada user untuk memudahkan proses kerja adalah meload atau memanggil ke memori dan menjalankannya. Program tersebut pun harus dapat dihentikan atau diakhiri di eksekusinya, baik dalam bentuk normal ataupun tidak, dalam keadaan normal atau error program. Yang selanjutnya, layanan operasi input-output. Saat sebuah program di running atau dijalankan, seringkali juga dibutuhkan proses input-output baik berupa file atau peralatan input-output itu sendiri. Dalam hal ini, sistem operasi harus bisa berfungsi sebagai pengontrol, karena hal ini tidak bisa secara langsung dilakukan oleh user karena aspek keamanan dan efisiensi. Kemudian yang selanjutnya, layanan manipulasi sistem file. Kadang dalam suatu kondisi, program harus membaca dan menulis berkas, dan membuat ataupun menghapus berkas. Fungsi ini harus bisa dijalankan oleh sebuah sistem operasi. Selanjutnya, layanan komunikasi. Ketika beberapa proses sedang berjalan, kadangkala sebuah proses membutuhkan informasi dari proses yang lain ataupun sebaliknya, sehingga membutuhkan sebuah komunikasi. Pertukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam suatu komputer atau bisa juga dengan komputer yang berbeda yang terhubung melalui sistem jaringan. Kemudian, layanan mendeteksi kesalahan. Sistem harus menjamin kebenaran dalam proses komputasi apapun, yaitu dengan cara melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori, perangkat input-output dan atau program yang diinputkan oleh user. Hubungan komputer dan user. Hubungan komputer-user adalah untuk perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi DOS, yang kedua Windows, yang ketiga ada Linux, yang keempat Mac OS, yang kelima sistem operasi Unix. Lapisan sistem informasi. Piramida sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen perusahaan bisa digambarkan dalam bangunan piramid, dan berikut adalah gambarnya. Lapisan dasar terdiri atas informasi dalam pengolahan transaksi, penjelasan mengenai status, dan lain sebagainya. Lampiran kedua terdiri atas sumber informasi di dalam mendukung operasional manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri atas sumber daya sistem informasi dalam membantu sebuah perencanaan taktis serta pengambilan sebuah keputusan dalam pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri atas sumber daya informasi yang bertujuan mendukung sebuah perencanaan serta perumusan atau kebijakan oleh manajemen puncak. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf dan terima kasih.